Selamat siang semuanya, salam UMKM naik kelas. Halo semuanya, gue Stefan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa ngisi podcast di program Rujak Viral. Alhamdulillah ini adalah hari kedua di bulan puasa tahun 2026 yang gimana udah lumayan banyak banget nih cobaannya, dari yang kelaparan, dari yang macet-macetan. Tapi ya harus dimaksimalin lah ya. Karena ini adalah impian semua orang gitu. Apalagi impian orang-orang yang sayang banget tidak bisa ketemu di bulan Ramadan ini. Jadi ini adalah sebuah impian. Dan pada saat ini adalah impian saya bisa ngobrol dan berbincang dengan idola saya, Mbak Nendra. Halo Mbak Nendra. Hai. Gimana Mbak Nendra kabarnya? Pak sehat atau udah lumayan pusing nih karena kerjaan gitu? Sehat, lancar semuanya. Semoga juga kalian lagi puasa juga lancar sampai Ramadan nanti. Amin amin. Tapi gimana Mbak, kondisi jalanan tuh udah agak sedikit beda nggak karena puasa mungkin lebih macet atau gimana? Iya, kayaknya bener deh. Kayaknya kalau pagi-pagi itu, apalagi kalau udah hujan ya, mulai macet. Apalagi kan mungkin jam kantor udah berubah ya. Jadi kayaknya semua orang tuh banyak yang datangnya pagi juga, lebih pagi. Pulangnya juga kan sebelum sebelum sore menjelang maghrib lah ya. Jadi pagi dan sore itu selalu macet sih pasti. Apalagi kalau tambah hujan gitu. Oh iya bener ya, sore-sore, pagi-pagi itu combo sih Mbak. Kalau hujan, macet gitu segala macem. Tapi alhamdulillah saya tetap semangat sih Mbak. Karena kayak saya semangat banget karena ada Mbak Nendra Mbak. Saya benar-benar mengidolakan Mbak Nendra gitu. Kenapa tuh? Luar biasa banget. Jadi jujur pada saat onboarding Mbak, waktu itu saya ngelihat Mbak Nendra pada saat itu presentasi segala macam, memperkenalkan apa itu Rumah BUMN Jakarta, terus berkenalan dengan rekan-rekan yang lainnya. Itu dalam hati saya itu langsung ada dugaan, wah kayaknya ini adalah orang yang hebat nih. Amin, Iya ya. bener. Saya ngelihat ada aura yang beda gitu. Iya, saya menduga ada aura yang beda Mbak, serius. Jadi setelah onboarding pada saat itu, saya langsung buka handphone, saya cek LinkedIn Mbak. Iya, saya cek LinkedIn. Wah ternyata dugaan saya benar. Mbak Nendra adalah orang yang luar biasa sekali, wanita karir gitu. Yang alhamdulillah dari yang saya baca ya Mbak, dan saya ketahui dari LinkedIn, pada tahun 2008 dari Universitas Indonesia, jurusan psikologi Mbak, benar? Psikologi, betul. Dan pada saat itu melanjutkan studi lagi ke University of Warwick. Warwick, ya. Dan tidak hanya itu, melanjutkan di Harvard Business School Online. Yes. Wah itu luar biasa sekali Mbak. Itu bisa diceritakan nggak Mbak? Itu gimana akhirnya bisa semangat dan bisa mengambil resiko untuk mengambil studi itu Mbak? Nah sebenarnya awalnya dari S1 dulu ya. S1 pertama kali ngambil S1 itu memang awalnya tuh pengen tujuannya langsung ke bank sebenarnya. Jadi dari SMP itu udah punya aspirasi untuk menjadi seorang pegawai BUMN perbankan. Itu dari SMP. Jadi pas waktu dari SMP terus habis itu SMA udah langsung kepikiran lah aspirasinya SMA mau ngambil jurusan IPA tapi nanti kuliah mau ngambil IPS. Udah tertata waktu itu. Terus habis itu SMA pas saat lagi pengambilan jurusan gitu. Dulu kan di tahun 2008 itu aku inget banget ada perubahan lah. Yang tadinya cuma SPMB cuma satu jalur, di tahun 2008 itu tiba-tiba dibuka 2 jalur. SPMB sama UMB. Jadi bedanya SPMB itu kalau nggak salah 80% kuota diambil dari situ, UMB 20%-nya. Tapi yang jadwal yang duluan ujian malah UMB-nya. Tapi UMB itu kalau nggak salah cuma 5 universitas, salah satunya UI. Gitu. Jadi udahlah dadakan, UMB itu baru 2007 itu kan nggak persiapan ya, karena kan program baru ya gitu kan. Jadi persiapan cuma 2 minggu dari IPA banting setir ke IPS. Cuma belajar buat 2 minggu itu cuma buat belajar ekonomi ya, sejarah, apalagi tuh kalau ekonomi sejarah, ada bahasa Indonesia juga waktu itu. Bahasa Indonesia ya kan yang dasar Iya, Dan itu cuma 2 minggu, terus habis itu udahlah dari situ mikir, nggak mungkin nih jurusan yang IPS semuanya yang favorit banget ya, karena pasti kan tingkat keketatannya tinggi banget gitu.
ya udahlah karena tujuan utamanya kan pengen di bank. Jadi nomor satu tuh pilihan pertama pasti akuntansi nih, paling tinggi soalnya rate-nya. Nah yang kedua pengen milih manajemen. Cuma kayaknya kok kalau ngambil manajemen tuh sama-sama tinggi ya, itu kan dua tertinggi lah kalau di UI dulu zamanku ya. Gitu. Jadi akhirnya milih apalagi ya kayaknya jurusan yang bisa buat masuk ke bank. Gitu. Habis itu yang lainnya aku mulai bedah nih, FISIP, administrasi misalnya. Apa namanya kuota masuknya dikit gitu. Ya udah yang kedua, aku juga nggak mau ngambil hukum kan. Kepilihlah psikologi karena pengen belajar tentang human behavior juga gitu. Udahlah masuk jurusan psikologi dan memang udah kepikiran, udah setelah lulus pengen masuk bank. Nah setelah masuk bank, awalnya itu memang ditempatkan di terkait dengan inilah distribution lah, networking and distribution yang ngurusin terkait dengan pembukaan unit kerja baru. Jadi kan biasanya, sebagai konteks ya guys, aku di BRI, jadi di Bank BRI saat ini lagi penugasan sebagai CEO Rumah BUMN Jakarta gitu dari periode 2025. Nah, pas awal masuk ke karir itu, pas di awal ditempatkan di tempat yang benar-benar beda nih, loh lulusan psikologi tapi malah ngurusin pembukaan unit kerja baru, mulai dari penyiapan infrastrukturnya, pengisian formasinya, sampai dengan segala sesuatu yang terkait dengan urusan yang non manusia lah. Jadi kayak bener-bener 180 derajat beda kan. Nah setelah itu tiba-tiba ada program pemerintah muncul di tahun 2017 atau 16 gitu, kayak 17. Namanya Rumah BUMN. Nah di tahun itu posisiku masih di divisi itu tadi. Divisi dulu namanya divisi JBR, sekarang namanya DNR, Distribution Network. Nah dulu itu memang karena program itu kan baru ya, semua jadi masih belum ada bayangan nih blueprintnya mau seperti apa gitu. Namanya Rumah BUMN pasti ada rumahnya dong gitu kan. Iya benar. Nah akhirnya karena kita di divisi yang menyediakan infrastruktur itu, dimintalah kita untuk membuat bagaimana rumah itulah, sebagaimana kita memperlakukan bagaimana membuka unit kerja baru. Kan biasanya milih lokasi, tentuin layout di dalamnya seperti apa, buat SOP. Nah karena itu tugasnya kita, divisi di kita. Nah kebetulan aku yang di situ sebagai PIC-nya juga gitu. Jadi awal pertama Rumah BUMN itu berdiri, malah awalnya itu aku yang membuat layoutnya, kayak ruang registrasi di depan, di belakangnya itu ada apa nih, ruang display, belakangnya lagi apa, konsultasi gitu, dan memilih-milih aset, terus habis itu menentukan ini anggarannya masuk ke bebannya siapa dan sebagainya, sampai dengan formasi pekerjanya, ada berapa formasi pekerjanya, tugasnya ngapain aja, SOP-nya apa aja. Nah itu awal mulanya itu malah dari divisiku. Nah terus habis itu udah nih pembangunan selesai. Pembangunan selesai, tiba-tiba ternyata muncullah divisi, dulu namanya bukan divisi, dulu namanya des baru. Des baru tapi spesifik udah nggak ngurusin infrastruktur lagi nih, malah ngurusin UMKM-nya nih. Udah habis dibuat rumahnya, UMKM-nya diapain nih gitu kan. Akhirnya aku diminta untuk join lah ke des itu, des yang baru itu. Namanya spesifik des inkubasi kan, namanya des inkubasi. Terus habis itu di spesifik lagi namanya bagian rumah kreatif BUMN dulu namanya. Gitu. Rumah kreatif. Nah di situ barulah mulai merancang modul-modul segala macam, tapi untuk yang sifatnya skala nasional ya. Jadi untuk diimplementasikan di masing-masing rumah BUMN itu. Nah habis itu lanjut tuh kepikiran, kayaknya ilmuku kan psikologi ya, maksudnya ilmunya psikologi, tapi ngurusinnya UMKM. Sedangkan pas awal berkarir nggak ngurusin UMKM gitu, jadi kayaknya butuh sesuatu ilmu ya, kompetensi baru nih yang bisa mendukung. Nah dengan inisiatif, aku bikin kayak semacam apa ya kira-kira jurusan yang bisa mengakomodir untuk meningkatkan kompetensiku di UMKM itu gitu. Cari-cari, ya udah ketemulah jurusan namanya Innovation and Entrepreneurship. Gitu. Memang waktu itu milihnya spesifik itu karena aku lihat dulu nih universitas yang menyediakan terkait dengan entrepreneurship. Ketemulah si Warwick itu. Ketemu Warwick ini, ternyata dia menyediakan ada yang namanya semacam scholarship, WMG Excellence Scholarship gitulah. Dia menyediakan scholarship tapi untuk potongan tuition fee aja gitu. Oke, dapat nih scholarship yang dari kampusnya. Terus habis itu kepikiran, kan gak mungkin ya biaya sendiri mahal kan di Inggris pula gitu. Akhirnya mengajukan untuk beasiswa ke BRI.
Oke. mengajukan beasiswa, diterimalah ternyata Wah, untuk luar mengcover biasa. itu. Karena memang aspirasinya memang nggak jauh-jauh sih. Satu, meningkatkan kompetensi terkait dengan kewirausahaan. Yang kedua, pengen dong sebenarnya dapat ilmu yang nanti juga berguna kan untuk mengembangkan si rumah kreatif BUMN yang kreatif BUMN sama sekali belum ada gambaran nih seperti apa gitu. Udah, itulah kisahnya. Wah, luar biasa sekali Mbak. Berarti Mbak bisa dibilang ini adalah tokoh atau pilar utama dari rumah kreatif BUMN ya? PIC pertama, iya. PIC pertama ya, betul. berarti ya? Hitungannya di BRI ya berarti, betul. Oh, luar biasa sekali Mbak. Itu berarti apa Mbak? Pertamanya tuh yang bikin Mbak kayak, aduh, kayaknya gue harus ngelanjutin kuliah nih lebih tinggi lagi. Pasti kan ada kayak keresahan atau apanya Iya. gitu Mbak? Kalau secara personal ya, secara secara personal pasti ada kayak semacam aspirasi pastinya. Apalagi melihat teman-teman peers yang dari kampus sebelumnya, kok mereka bisa ya dapat beasiswa gitu. Kenapa aku enggak gitu. Nah yang kedua, ya itu tadi karena ada skill gap yang menurutku harus diisi. Kalau enggak, ya udah backgroundku psikologi, kerjaanku UMKM, udah ada jurang kan antara backgroundku sama yang kerjaanku gitu. Jadi aku mikir, ya udahlah kenapa nggak coba aja ngambil beasiswa tapi yang jurusannya relevan untuk kontribusi ke pekerjaan gitu. Berarti secara tidak langsung tuh lingkungan tuh sangat berpengaruh ya Mbak? Sangat berpengaruh, dan sebenarnya yang berpengaruh itu waktu di konteks kerjaanku ya. Kalau teman-temanku kan rata-rata udah senior dong waktu aku masuk ya. Banyak dari mereka yang masih merasa kayaknya belum perlu deh untuk S2. Malah sebenarnya yang menurutku sangat-sangat menstimulus aku untuk sekolah lagi, rekan-rekan peersku yang di luar kantor gitu. Jadi kayaknya paparan-paparan akan teman-temanku yang lain, terutama yang udah sekolah ya, kebetulan banyak juga yang udah sekolah, itu sangat mendstimulus sih. Bahkan kita kan juga kerja, maksudnya kan nggak mungkin ya kita dari awal sampai dengan akhir karir bekerja kompetensinya itu aja gitu. Kenapa nggak memanfaatkan kesempatan mendapatkan beasiswa untuk meningkatkan kompetensi gitu. Wah, luar biasa sekali Mbak. Lingkungan yang benar-benar berpengaruh itu berarti Mbak. Benar, pengaruh sih. Berpengaruh banget. Dan tapi ada nggak tuh Mbak kayak pasti kan kalau misalkan dilihat sama orang, karir Mbak ini adalah sangat mulus banget ya. Yang pada saat ini kalau misalkan saya lihat berdasarkan LinkedIn lagi nih, sudah menjadi senior manager di BRI. Itu jabatan struktural ya, benar nggak Mbak? Struktural ya. Dulu sekarang sih udah berubah ya. Oh, sekarang udah berubah. Sekarang titelnya sebenarnya Assistant Vice President. Penugasan sebagai CEO gitu. Oh, luar biasa. Itu kan kalau dilihat sama orang itu adalah sebuah perjalanan karir yang sangat mulus Mbak ya. Tapi ada nggak sih Mbak kayak kayak kepedihannya, kayak kesetresannya sebenarnya tuh yang orang lain nggak lihat gitu? Ada nggak Mbak? Sebenarnya adalah lucunya waktu ngambil sekolah itu tuh sebenarnya kalau kelihatannya 2019 gampang nih dapat sekolah. Tapi sebenarnya keinginan itu tuh untuk menuju ke situ tuh aku udah mulai dari 2016. Jadi udah lebih dari 3 tahun ya. Struggle itu mulai dari daftar IELTS kan, belajar bahasa Inggris lagi gitu. Terus habis itu nyoba beasiswa. Karena memang dulu tuh ternyata ya namanya kan informasi nggak semasif sekarang ya. Kalau dulu tuh mikirnya, wah ada nih beasiswa daftar gitu. Tapi untuk mendaftar itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk daftar gitu ya. Kan harus ada strategi. Nah dulu tuh aku mikir, oh ya udah kan jurusannya dulu backgroundnya psikologi. Sekarang kerja di Bank BRI gitu. Ya udah. Dulu tuh malah jurusan yang aku inginkan namanya business psychology. Oh, business psychology. Nah tapi ternyata di sepanjang perjalanan itu aku nggak menemukan alasan kenapa harus milih itu, sehingga itu nggak bisa menjadi justifikasiku dalam membuat esai aplikasi beasiswa lah. Gitu. Jadi dari 2016 sampai 2019 itu tuh proses yang bener-bener kayak istilahnya mencoba untuk mengenali diri sendiri lah ya. Untuk mencari justifikasi, iya emang kenapa harus ngambil ini, kenapa. Baru di tahun 2019 aku ingat banget di sebuah tempat menunggu taksi di Grand Indonesia. Lagi ngeliat HP kan, scroll. Karena waktu itu juga kebetulan aku join ke WhatsApp group untuk komunitas orang yang mencari beasiswa ya. Adalah yang nge-share. Pas nge-share, oh ada ya ternyata
University of Warwick ini kan gitu, ya. spesifikasi untuk entrepreneurship gitu. Mulailah dicari, menggali, oh oke, entrepreneurship ini gitu. Jadi mulai kepikiran bahwa terbuka, ya itu tadi balik, ternyata komunitas-komunitas yang ada di luar sana itu bisa membantu kita untuk menemukan jati diri kita gitu. Jadi aku langsung menemukan, oh iya, benang merah selama ini sebenarnya ada, cuma nggak kepikiran aja karena nggak ketemu yang tepat gitu. Barulah setelah itu ketemu yang tepat, oh iya, entrepreneurship kan selama ini kan ngurusin UMKM ya, kenapa nggak ngambil ini aja gitu, dibandingkan bisnis psychology yang mungkin nggak terlalu bisa nendang gitu dalam justifikasi esainya gitu. Wah, luar biasa. Berarti penemuan jati diri itu juga harus lewat komunitas atau lewat orang lain juga ya, Mbak? Benar, Biar penting. terbuka ya. Karena kalau kita cuma ngeliat diri sendiri tuh kadang bias ya, banyak biasnya lah. Iya. Apa yang kita inginkan itu yang menurut kita benar. Padahal ternyata di luar sana, oh banyak loh ada opsi-opsi lain yang kalau kita merefleksikannya sendiri, kita bisa tahu, iya ya, kenapa nggak kepikiran yang itu ya gitu. Padahal itu yang lebih relate sama diri kita yang sekarang gitu. Karena kan yang namanya manusia itu kan selalu berubah sesuai konteks ya. Oke. Hari ini kita konteksnya misalnya kamu sebagai mahasiswa nih, Iya. konteksnya adalah Stefan yang menjadi mahasiswa. Iya. Tujuan akhirnya adalah lulus, misalnya pengen cum laude gitu kan, terus kerja di mana. Terus habis setelah kerja beda lagi nih. Stefan yang adalah seorang pekerja di mana. Nah itu kan berubah terus sih sebenarnya. Terus evolving gitu. Jadi kita sebenarnya harus terus mencoba mengenali diri sendiri sepanjang perjalanan hidup kita gitu. Oh iya, karena keinginan manusia tuh pasti fluktuatif ya Mbak ya. Iya. Pasti akan berubah. Dan ini juga tergantung sama pendekatan kepada keluarga gak sih Mbak? Pada saat itu Mbak benar-benar kayak didukung sama keluarga, atau Mbak adalah tipe yang lumayan jauh, atau Mbak tuh yang cerita sama keluarga, ada dorongan-dorongan segala macam gitu? Nah kebetulan karena aku tuh lahir dari keluarga yang mengutamakan pendidikan gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya bukan mendorong tapi gimana, nge-push malah. Oh, Jadi malah kayak maksa. Intinya adalah kalau kamu pengen lebih tinggi lagi sekolah, kamu harus usaha sendiri lah intinya gitu. Kamu harus bisa usaha sendiri. Kamu harus jadi lebih banyak motivasi yang mendorong membuka mata lah bahwa oh iya loh, ternyata kita itu sebenarnya bisa gitu. Asalkan kita bisa berusaha gitu. Jadi sebenarnya keluargaku yang mendorong itu sih. Karena kebetulan juga pas aku sekolah itu adekku duluan yang keterima beasiswa. Oh, oke. Jadi kita tuh lucunya adalah aku dan adekku tuh sekolah di Inggris barengan, beda kampus gitu. Jadi adekku duluan yang keterima, terus habis itu untungnya aku nyusul gitu. Jadi kita barengan, adekku di Manchester, aku di Warwick gitu. Di tahun yang sama kita sekolah, di tahun yang sama juga kita lulus. Wah, luar biasa. Unik sekali Mbak ya, bisa berbarengan sama adik gitu. Wah, luar biasa. Berarti dari keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan pada saat itu Mbak. Sempat ada ini nggak Mbak, kayak tekanan atau kayak menyesal pernah ada di keluarga yang selalu nge-push pendidikan, atau malah kayak bersyukur gitu? Bersyukur sih, karena mungkin tantangan zaman tuh kan beda-beda ya. Iya. Kadang misalnya ada orang tua yang sifatnya memprovide gitu semuanya, tinggal dinikmati gitu. Betul. Nah aku malah beruntung dapat keluarga yang malah menuntut aku untuk bisa striving sendiri gitu. Nggak perlu ada, maksudnya nggak akan ada safety net loh dari keluarga gitu. Jadi di-push, didorong terus gitu sampai akhirnya kita bisa bener-bener growth sendiri gitu dengan kemampuan kita gitu. Berarti orang tua juga sebenarnya tipe yang suportif Mbak ya? Suportif banget. Enggak yang menjatuhkan mental, enggak yang judgmental gitu. Enggak. Jadi ya alhamdulillah hasilnya seperti Mbak Nendra sekarang ini gitu. Amin. Iya. Berarti dari dulu selalu mengutamakan pendidikan, belajar terus menerus. Berarti sama sekali nggak kepikiran kisah asmara atau kisah kasmaran berarti Mbak ya pada saat itu? Pas saat itu sebenarnya enggak sih, karena waktu itu aku tuh kepikirannya ya karena udah ada cita-cita untuk sekolah ya. Oke. Nah jadi untuk urusan asmara ya udahlah mengikuti aja gitu, maksudnya yang nggak ngoyo gitu. Oh, oke. Nah terus habis itu pas di zaman aku lagi nyari beasiswa itulah persiapan lah, persiapan itu baru yang deket dengan cowok gitu. Nah lucunya adalah ketika persiapan dan aku udah di Inggris, aku ketemu sama suamiku yang sekarang. Bukan ketemu sih, dikenalkan lah. Gitu. Dikenalkan sama teman, dan yang ternyata juga sama-sama orang BRI, dikenalin, terus ya udah akhirnya deketnya itu malah LDR ya. Deketnya malah LDR karena akunya udah di Inggris gitu, dianya di Jakarta.
deketnya LDR gitu. Oh tapi itu bukan suatu masalah kali Mbak ya buat sama-sama orang yang berkarir gitu karena udah punya tujuannya masing-masing gitu. Enggak sih, malah kayak lebih harusnya malah lebih less drama ya kalau udah sama-sama mateng secara usia ya. Karena pasti udahlah nggak mau lagi yang maksudnya berantem untuk hal-hal yang receh itu kayak ngabisin energi lah, apalagi udah beda benua gitu kan. Jadi maksudnya mungkin drama-dramanya udah nggak yang drama-drama receh karena udah juga mau menjajaki ke jenjang yang serius gitu. Oh iya bener Mbak. Berarti secara nggak langsung ketemu di sana. Berarti kalau misalkan ngomongin soal pernikahan tuh, berarti pernikahan menurut Mbak Nenda tuh harus ketemu sama orang yang setara Mbak. Sekufu gitu. Sekufu, betul. Sekufu. Itu betul berarti benar Mbak? Baru mendengar istilah itu akhir-akhir ini sih dari temanku juga sih, istilah sekufu. Tapi setelah mengetahui arti sekufu itu benar sih memang, karena menurutku yang namanya marriage itu kan long term relationship ya. Jadi betul. Kayaknya sekufu tapi beda-beda ya, maksudnya dalam arti nggak mesti yang kayak gimana gitu. Istilahnya kita bisa mendapatkan orang yang sepadan ya dengan kita ya dalam berbagai aspek gitu. Dalam hal visinya mau seperti apa, menjalani hubungan maunya bareng-barengnya seperti apa, punya visinya bersama gitu. Kalau menurutku karena tadi long term, jadi kalau misalnya sama-sama nggak punya visi yang searah gitu, akan susah untuk komunikasi secara intens gitu, menurutku sih gitu. Jadi memang sekufu itu penting karena kan setelah ibaratnya nih ya, kalau cinta itu kan memang ada waktunya, ada batasannya. Kalau secara psikologi, yang membuat pernikahan tuh langgeng adalah komitmennya. Gitu. Jadi komitmen itu pasti kan dipupuk dari komunikasi. Komunikasi itu kan bisa berjalan kalau dua-duanya itu setara kan, gitu. Kalau nggak setara, ya gimana? Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa gitu, nggak nyambung. Iya, ada ketimpangan di situ ya. Oh, berarti Mbak gitu. Bersyukur banget dong bisa ketemu suami sekarang yang benar-benar langsung setara gitu. Sekufu bener. Ya. Terus ini Mbak, banyak banget nih mungkin ya dari sobat UMKM Licious nih, terus jadi teman-teman juga gitu yang nanya nih, kalau misalkan nanti kita nikah segala macam, kayaknya akan lebih sulit nih untuk pembagian uangnya, untuk pembagian ya semacam-macamnya lah, jajan segala macam. Menurut Mbak nih di dalam pernikahan ini bagusnya keuangan nih dipegang sama siapa dan cara pengelolaannya itu gimana Mbak? Wah menarik, ini pertanyaan yang diajukan sama Gen Z. Gen Z yang mungkin masih jauh ya dari jauh banget. Apa namanya, pernikahan mungkin masih beberapa tahun lagi ke depannya. Tapi kalau menurutku ya, karena aku prinsipnya kan sebenarnya masing-masing rumah tangga itu beda-beda ya. Beda-beda tuh maksudnya dalam arti gimana mereka cara menyikapi keuangan, manage keuangan. Nah dan gimana mereka pas deal-dealan lah gitu. Karena menurutku hal yang penting tuh sebenarnya membicarakan keuangan sebelum menikah, jangan pas sudah menikah gitu. Banyak hal yang mungkin dianggap tabu kalau ngomongin uang sebelum nikah, tapi sebenarnya itu salah satu fondasi untuk gimana kita mau berpijak nih ke depannya nih. Karena kan kadang uang itu kan sensitif ya, isu uang ya. Jangan sampai pas nikah itu ternyata ada ekspektasi yang ternyata kita harapkan itu nggak bisa di-provide sama partner kita gitu. Nah karena dari awal itu sebenarnya suamiku yang udah pengen ya udah keuangan di aku semua, aku yang manage kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi memang dia yang memberikan uangnya ke aku, nanti aku yang manage lah gimana kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau dia butuh, dia minta ke aku gitu. Oh jadi kayak minta jajan aja gitu? Iya. Wah menarik Mbak. Tapi ada juga beberapa temenku yang modelnya itu sharing. Bukan sharing ya, jadi kayak ada satu rekening khusus untuk rumah tangga, mereka saling sama-sama sharing uangnya ke situ, masukin situ, itulah yang dipakai untuk kelola rumah tangga. Beda-beda makanya jadinya. Itu dipengaruhi banyak hal sih, karena satu mungkin faktor dari tumbuh dan besar dari keluarga seperti apa, yang kedua mungkin yang satu udah punya job yang stabil, bisa juga yang satu enggak gitu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi sih sampai ketemu lah, oh kita pengen pengaturan keuangannya seperti ini gitu. Ketemu cocok di pengaturan uangnya itu berapa lama Mbak pada saat itu? Sebenarnya kita nggak ketemu, lebih tepatnya dia yang pengen langsung ngasih uang ke aku sih gitu. Jadi aku terima, oke. Aku terima. Iya. Jauh lebih aman juga sih Mbak kalau gitu ya. Jauh lebih aman karena sih. Mungkin juga karakteristik ya, kayak kan disampaikan juga sama suamiku kalau yang namanya cowok itu kan ngeluarin duit itu banyak
impulsifnya kalau untuk beli hal-hal yang untuk relasi dengan hobi. Gitu. Betul. Hobi tuh kadang tuh kecil, nggak kecil sih. Hobi tuh kadang kalau cewek kan beli perintilan kecil ya habisnya ya. Entah makeup lah, kosmetik lah, barang-barang lucu lah, aksesoris gitu. Nah kalau cowok itu kan sebenarnya barang-barang hobi yang sifatnya itu mungkin yang nggak sering sih, jarang. Tapi sekalinya keluar tuh banyak. Nah karena itu dia udah mengetahui nih, oh nggak nih kalau udah nikah karakternya nggak boleh lagi kayak gitu, nggak boleh impulsif. Akhirnya kasih duit lah ke istri gitu. Oh luar biasa. Terus jalan menjadi CEO ini berarti udah tahun keberapa Mbak? CEO baru setahun. Baru setahun? Per Maret setahun nanti. Per Maret tahun berarti di bulan Maret ini langsung pindah atau pindah lagi atau cabut gimana lagi Mbak? Maret terakhir sih memang. Oh Maret terakhir, berarti itu udah fix akan pindah, akan meninggalkan tempat ini berarti ya? Iya. Tapi nggak tahu kemana. Oh iya. Ada nggak sih Mbak kayak kesedihan dan ketidakrelaan gitu mau meninggalkan rumah BUMN Jakarta nih? Oh pastinya, karena ada perbedaan ya ketika kerja karena ini kan sebenarnya penugasan ya jatuhnya. Penugasan yang sebenarnya KPI-nya pun tidak 100% dari Bank BRI. Jadi ada KPI yang dari BUMN juga gitu. Dan ini kan sebenarnya bukan unit kerja atau kantornya BRI ya secara struktural lah. Ini kayak bagian dari TJSL yang untuk membina UMKM. Jadi ada banyak fleksibilitas yang bisa kita lakukan di sini dibanding kalau misalnya kita benar-benar balik lagi nanti udah kerja lagi dimanapun lah nanti di BRI gitu. Kalau di sini pasti yang sangat akan dirindukan satu fleksibilitas. Fleksibilitas. Yang kedua adalah kewenangan untuk bertindak sendiri. Maksudnya dalam arti kalau kerja secara perbankan itu kan highly regulated ya. Ada layering siapa kita di atasnya. Di atas kita ada siapa, kita punya member siapa. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu nggak bisa sendirilah gitu. Kayak harus melibatkan berbagai macam pihak, harus disetujui dari mulai inisiatornya sampai pemutus. Nah, kalau di rumah BUMN kita bisa tadi fleksibel, kewenangan bisa kita atur sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau tadi misalnya banyak program, ya udah kita buat aja sendiri gitu kan. Kita bisa melakukan sendiri tapi sesuai dengan pakem-pakem ya yang sudah ditentukan oleh Bank BRI gitu. Oh, luar biasa. Dan yang pasti ketemu sama teman-teman magang sih sebenarnya. Karena kan di sini selama 3 bulan tuh selalu pasti rolling ada orang baru kan. Ada orang baru, ketemu teman-teman baru, terus habis itu ngelihat ternyata itu sekarang mahasiswa tuh seperti ini gitu. Terus habis itu ada berbagai macam aspek yang ternyata muncul ide-ide dari teman-teman magang yang mungkin gak kepikiran dari kita yang udah lama bekerja di sini. Gitu. Jadi banyak ide-ide baru juga, banyak insight baru dan yang pastinya selalu refresh lah ketemu anak-anak muda lah. Gitu. Tapi sebenarnya lebih banyak enaknya atau lebih banyak nggak enak ya Mbak? Kebanyakan anak magang gitu karena kan pasti keganggu ya gitu. Buat Mbak Nendra yang saya lihat kayaknya kerjanya serius banget. Pegang handphone 2, laptop pun 2, iPad juga. Terus kalau misalnya berisik kan jadi kayak keganggu gitu Mbak? Enggak sih sebenarnya. Mungkin ini karena karakterku ya orangnya sangat-sangat ibaratnya reserved ya. Jadi kayak ya udah aku kalau kerja emang modelannya seperti itu. Tapi sebenarnya di balik keseriusan itu aku senang sih maksudnya ngeliat teman-teman ngobrol segala macam karena sejujurnya ya kalau kalian udah balik, udah pulang misalnya tuh suasana RB tuh langsung sepi, hening. Krik gitu. Jadi kayak nggak ada yang mantik gitu. Biasanya kan ya udah kalau kita berempat ya udah siapa duluan yang ngomong nih. Tapi kalau sama teman-teman magang tuh ada aja yang diomongin gitu kan. Ya udah aku denger aja walaupun nggak nimbrung ya. Tapi itu membawa warna sendiri lah setiap harinya di RB. Ya walaupun sebenarnya ada masa kalau kebanyakan banget, ada yang aku lihat waktu itu polanya kecenderungannya jadinya ibaratnya ngeriung, ngumpul sendiri, berisik gitu. Tapi berisiknya kadang ada yang berisik bener-bener di luar kontrol ya. Misalnya lagi ada pelatihan nih, yang di bawah ngeriungnya tapi suaranya sampai ke atas misalnya. Nah itu yang aku kadang suka kasih tahu lagi, ada pelatihan di atas jangan berisik gitu. Nah tapi kalau udah mulai diverse dan kayaknya dalam angka tertentu ya mungkin sebenarnya di angkatan kalian tuh udah pas sih sebenarnya 13-an lah ya, nggak bisa terlalu banyak. Lebih banyak lagi malah menurutku udah nggak efisien sih sebenarnya.
Oh berarti walaupun berisik Mbak Nendra juga nggak marah Mbak ya? Berarti apa nih yang membuat seorang Mbak Nendra Yelena Sarina nih bisa marah gitu? Aduh. Kalau ada momen apa Mbak? Enggak, aku sebenarnya bukan nggak marah sih, apa ya? Iya. Lebih memahami situasi dan kondisi lah. Ya paling kalau misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya ada sesuatu yang udah diingatkan tapi nggak dilakukan, itu mungkin ya agak kesel gitu. Ada sesuatu yang udah dikasih tahu, deadline-nya sekarang, deadline-nya sekian gitu, tapi misalnya sampai dengan deadline belum selesai dikerjakan gitu sih. Hal-hal yang terkait dengan ranah pekerjaan dan mungkin hal-hal yang terkait dengan misalnya keseharian aja sih. Misalnya kadang tuh menurutku ada beberapa yang di luar batas gitu. Ya mungkin karena konteksnya kan kita sangat-sangat kayak rumah ya di sini ya. Yeah. Ibaratnya kayak tetangga main lah, misalnya berisik atau apa gitu. Jadi cuma kesel-kesel dikit doang sih paling. Sisanya nggak ada sih. Nggak ada yang bisa membuat marah banget lah. Oh berarti Mbaknya juga orang yang halus lembut Mbak ya? Nggak yang pemarah sebenarnya Mbak ya? Itu kamu yang bilang sih. Iya soalnya karena kayaknya kalau misalkan lagi fokus kerja, orang berisik banget masuk suara dari sana dari sini, itu pasti kesel banget. Itu kamu yang berpikir seperti itu mungkin. Iya kayaknya bakal marah banget sih Mbak kalau misalkan. Enggak sih. Paling kalaupun misalnya berisik, ya udah pasang aja headset misalnya. Oh gitu. Oh berarti Mbak Nendra bukan tipe yang negur ya? Jangan berisik dong, diam Enggak, dulu. aku biasanya ngasih tahu ini aja sih Mas Jajang atau Mas ngasih tahu jangan berisik, udah gitu doang. Oh berarti pintu-pintu yang kemarin berisik tuh dari Mbak Nendra tuh. Itu iya, pintu-pintu yang dibukanya berisik, ditutupnya berisik gitu. Enggak sih. Oh enggak ya, soalnya berarti Mas Jajang tuh. Aku tuh pernah bukan karena pintu berisik ya. Tapi karena waktu itu di belakang banyak yang rokok tuh, terus habis itu karena asapnya kan masuk ke dalam tuh karena kena angin. Karena nggak ditutup pintunya, masuklah ke dalam jadi bau rokok. Paling waktu itu aku tutup aja sih. Oh tapi nggak pernah marah banget itu Mbak? Enggak sih. Ya luar biasa ya. Berarti di rumah BUMN nih pernah ada ini nggak sih Mbak kayak kesulitan, apalagi dalam segi pekerjaan ya, kesulitan yang kayaknya nih hal ini sulit banget nih, atau kayak semua itu berjalan lancar aja karena tim yang mendukung juga atau kayak gimana? Sebenarnya mostly sih berjalan lancar ya, karena tim dan anak magang yang selama di rumah BUMN ini sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat suportif lah. Ibaratnya sesuatu tuh nggak perlu aku kasih tahu bener-bener dari awal, tapi udah bisa bekerja langsung gitu lah. Cuma mungkin kesulitannya adalah karena kan sebenarnya kan aku kan ngerjain rumah BUMN kan gak hanya yang di Jakarta tuh, mensupervisi beberapa rumah BUMN yang lainnya juga yang punya entitas lain. Nah itu lingkup untuk mengintervensinya itu nggak punya gitu, sehingga ketika ada sesuatu misalnya, loh kok cuma pas pengumpulan laporan misalnya, loh kok cuma pelatihan cuma sekian gitu, UMKM yang bertambah kok cuma dikit gitu. Nah itu intervensinya agak kurang bisa masuk gitu, karena kita kan udah berbeda entitas. Tapi sisanya untuk yang RB Jakarta, memang dari awal itu orang-orangnya udah oke, jadi tinggal diarahkan sedikit. Sebenarnya setiap orang itu kalau kita kasih tahu tujuan yang harus dicapai apa, cara mencapainya apa, udah. Sisanya mau mereka caranya mau jungkir balik, mau koprol, itu kan bebas ya. Kreativitas masing-masing. Yang penting nanti tujuan akhirnya itu tercapai gitu. Karena udah dewasa kan. Iya benar. Nah dari pengalaman Mbak nih Mbak selama di sini, ada nggak sih Mbak kayak pengalaman unik atau kayak keluh kesah dari UMKM nih yang membekas banget nih Mbak? Kayak oh ini ceritanya unik banget. Ada nggak sih Mbak selama hampir setahun pas ini nih? Ada sih pas awal-awal beberapa nih ya. Pas awal-awal itu memang banyak yang berkenalan gitu, ngasih tahu cerita gitu. Mbak saya ini segala macem, terus habis itu punya konsultan ini, mohon dong dibantu sama rumah BUMN gitu. Tapi setelah aku pahamin ternyata kadang itu kita harus bisa memilih, maksudnya bukan memilih sih, bisa mengidentifikasi masalah apa yang benar-benar masalah, atau masalah apa yang cuma sebenarnya komplainan gitu. Jadi kita harus bisa mengkategorisasikan itu tuh sebenarnya beneran masalah atau cuma komplainan aja gitu, atau cuma kayak demanding aja gitu. Nah itu satu. Yang kedua, waktu itu ada sempat yang ada kejadian terkait dengan urusan sewa menyewa store di sebuah, gak usah disebut lah ya areanya ya, nanti ketahuan. Nah tapi di saat itu dia bener-bener nggak punya clue sama sekali, karena aku juga sebenarnya waduh bisa bantu apa, ini kan udah masuk ranah hukum lah misalnya.
menurutku udah masuk ranah hukum. Yaudah akhirnya, mana Bu perjanjian sewanya biar saya lihat. Udah saya lihat, waduh waktu itu ibu kenapa tanda tangan ini gitu kan. Karena orang awam aja pas lihat ini aja udah membebani tenan lah maksudnya. Ibaratnya kalau membebani aja tenan, kalau kita ngeliat secara awam pasti kan gak mau tanda tangan kan. Ibu ini kenapa itu secara di awal itu langsung tanda tangan. Iya Mbak, aku soalnya waktu itu didesak dan posisinya kan emang harus masuk. Ya udahlah, saya nggak terlalu baca, langsung tanda tangan. Waduh, inilah. Nah dari situ aku jadi mulai berpikir, oh ternyata yang namanya UMKM itu kompleks juga ya. Maksudnya nggak cuma masalah produksi, pemasaran, tapi ternyata ada hal-hal lain yang waktu itu mungkin belum terfikirkan. Oh ternyata pas masuk rumah BUMN ini ada juga ternyata masalah seperti itu dan membutuhkan bukan nasihat, membutuhkan advisory dari pihak yang eksternal gitu. Jadi pihak yang punya pengalaman. Dan akhirnya waktu itu tanyalah ke orang yang ngerti hukum ya, yang lulusan hukum juga. Kalau seperti ini kayak gimana? Oh ya udah ajuin aja adendum gitu lah, adendum sewa, tapi harus negosiasi dan negosiasinya harus sampai deal. Kalaupun ternyata masih membebani, jangan sampai ditandatangan gitu. Yang intinya bukan cuma UMKM yang dapat insight, aku juga sebagai pendamping. Oh ternyata kayak gitu ya. Oke. Jadi sekarang itu udah mulai tahu bahwa ternyata aspek dalam UMKM itu sangat-sangat kompleks dan komprehensif gitu. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Sebagai rumah BUMN itu kita harus membentuk sebuah ekosistem yang lengkap untuk bisa memenuhi kebutuhan masing-masing UMKM gitu. Wah luar biasa. Mbak, jadi ini adalah sesi terakhir nih Mbak. Sesi terakhir ada yang namanya kita segmen TP. Apa tuh? Tanya Pamungkas. Jadi ini pertanyaan akhir nih. Pertanyaan akhir nih Mbak. Pertanyaan yang pertama nih Mbak. Dengan karir semulus ini, dengan pendidikan yang tinggi, mungkin banyak banget orang yang akan nanya, kalau misalkan jadi perempuan karir tinggi-tinggi nanti bakal susah dapet cowoknya atau misalkan dapet calon suaminya karena nanti suaminya akan minder. Itu tanggapan Mbak gimana tuh? Oke, mungkin beda karena aku udah usianya udah dewasa ya. Gitu, dan melihat keadaan sekarang, jadi wahai anak muda gitu, terutama untuk perempuan-perempuan lainnya gitu. Yang aku bisa sampaikan adalah in this economy ya, segala sesuatunya tidak stabil, tidak menentu dan tidak pasti. Jangan pernah menggantungkan harapan, keinginan, cita-cita ke siapapun. Terutama harusnya ke diri sendiri. Jadi terutama diri sendiri. Jadi pas saat memilih laki-laki pun sebenarnya nggak usah punya pandangan dia harus seperti apa, tapi harus kita isi aja dulu. Maksudnya kita satisfy semua keinginan kita bener-bener cita-cita semua kita bener-bener kita wujudkan. Jangan sampai kita malah menggantungkan harapan kita ke partner kita. Ini sebenarnya berlaku nggak hanya buat cewek ya, tapi juga buat cowok. Setelah kita udah full terhadap diri kita sendiri, kita udah bener-bener oke, semuanya sudah dijalankan. Nah tinggal pas dalam pemilihan pasangan itu tadi yang sekufu tadi ya, sekufu tadi gitu. Jadi udah lepas tuh, nggak ada yang namanya ekspektasi. Aduh, kalau cari pasangan, aku kan udah misalnya tadi yang disampaikan Stefan, sekolahnya tinggi, apakah pasangan harus tinggi? Ya nggak juga gitu, karena sebenarnya itu kan cita-cita kita kan, cita-cita saya gitu. Jadi nggak perlu digantungkan ke orang lain. Orang lain itu ketika kita misalnya mau mendapatkan, misalnya kita kepikiran punya pasangan yang sama lah misalnya, sama-sama tinggi lah pendidikannya. Nah itu sebenarnya kita cuma bisa mendorong dia gitu, tapi nggak bisa menggantungkan bahwa dia harus seperti ini. Nah itu akan membuat ekspektasi kita nggak terpenuhi dong, malah jadinya hubungan kalian yang malah nggak sehat lah gitu, karena terlalu banyak ekspektasi gitu. Jadi sebagai pasangan, yang pertama sekufu, karena kalau udah pasti sekufu itu pasti tingkat pengertiannya, pemahamannya, komunikasi itu pasti setara gitu. Dan yang kedua sebagai partner kita juga hanya bisa mendukung, tapi kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa dependent sama dia 100% gitu, karena kita harus berdiri di kaki kita sendiri gitu. Luar biasa. Mbak, ini pertanyaan terakhir nih, benar-benar terakhir. Apa harapan Mbak terkait UMKM 5 tahun ke depan? Mungkin untuk harapan saya di 5 tahun ke depan ya, karena mungkin saat ini kan lagi kondisi tidak pasti ya, tidak stabil gitu. Masih banyak UMKM yang
mungkin segala sesuatunya itu manual gitu. Jadi masih belum efisien. Harapan 5 tahun ke depan, apalagi dengan era disruptif dari digital ya. Kita harus bisa mengembrace, kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu yang berbau digital untuk produksi ataupun untuk kepentingan dari usaha kita sendiri gitu. Kalau kita nggak bisa mengetahui peran digital itu terhadap usaha kita, kita akan bisa kalah gitu. Dan kita akan bisa terbelakang gitu. Jadi kita harus bisa merangkul bagaimana cara kita mengimplementasikan tools-tools digital dan kita bisa mengefisiensikan usaha kita gitu. Jadi nggak perlu banyak orang gitu, tapi kita tahu bagaimana cara menggunakan digital itu untuk menggantikan orang-orang gitu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nendra, luar biasa sekali. Semoga yang nonton dan kita semua bisa menjadi Mbak Nendra selanjutnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Mbak Nendra sudah menyempatkan waktu. Semoga Sama-sama. bisa bermanfaat semua yang disampaikan oleh Mbak Nendra dan bisa diterima oleh Sobat UMKM.